Hingga kita yang nggak ngapa-ngapain sekalipun bisa dinilai sebagai orang yang egois bagi orang lain gitu. Kalau kita ketemu sama orang yang egois, mungkin kita bakal risih atau bahkan nggak suka sama orang itu. Kita juga bakal beranggapan bahwa orang itu keras kepala dan terpaku pada pikiran yang dimilikinya, hingga gagal untuk melihat beragam jenis kemungkinan yang berbeda. Dengan beragam jenis fenomena tersebut, ego seolah menjadi kalimat yang negatif dalam kehidupan manusia, di mana pemilik sifat tersebut berada dalam bagian orang-orang yang dianggap tidak menyenangkan untuk diajak bicara atau bahkan dipandang sebagai orang yang toksik. Tapi sebenarnya ya, apa sih itu ego? Secara etimologi atau akar kata, ego berasal dari bahasa Latin yang artinya saya. Dengan kata lain, ego merupakan salah satu bahasa yang dapat merepresentasikan keberadaan manusia, baik sebagai sebuah wujud maupun sebagai sebuah esensi dan sifat. Jika kita berkaca dari arti kata ego secara bahasa tersebut, maka sejatinya ego memiliki nilai yang netral dalam kehidupan manusia. Yang artinya, kemungkinan besar pandangan yang selama ini kita miliki terhadap ego bisa saja salah. Lantas, mengapa kita mengonotasikan ego sebagai sebuah kata yang negatif? Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus kembali membongkar ulang pemahaman yang kita miliki selama ini dengan sebuah pertanyaan, apa itu ego? Dalam aspek biologis, ego berkaitan erat dengan insting dan sifat naluriah yang berada dalam diri manusia. Khususnya ketika kita sebagai makhluk hidup memiliki tugas untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri, baik dengan melindungi diri dari ancaman alami kita maupun untuk mencari makan. Jadi, kita nggak bisa menilai seekor rusa yang melarikan diri dari predatornya itu sebagai makhluk yang egois. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan predator yang memangsa korbannya tersebut dengan sebutan egois. Semua hanya bagian dari hukum alam yang bekerja sebagaimana mestinya. Dan manusia yang merupakan bagian dari alam juga pasti memiliki hal yang serupa. Khususnya dalam konteks mendorong diri sendiri untuk mempertahankan kehidupan. Itulah kenapa ketika seseorang meninggalkan keluarganya seharian untuk bekerja, kita tidak mengatakan dirinya sebagai orang yang egois, karena dalam aktivitas atau perilaku tersebut terdapat sebuah nilai yang dapat memberi toleransi terhadap keberadaan ego itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, aktivitas dan kesadaran yang kita miliki menjadi semakin kompleks, khususnya dengan beragam asumsi kita tentang kebutuhan maupun kepentingan yang kita miliki dalam hidup. Melalui fenomena tersebutlah, ego mulai tercemar dengan motivasi yang manusia kembangkan, seperti keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk terlihat unggul dari manusia lain, dan beragam jenis kepentingan yang berkonotasi dengan hal-hal negatif, hingga menyebabkan ego itu sendiri menjadi hal negatif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita melihat atau berhadapan dengan seseorang yang egois, maka dapat dipastikan ya, orang tersebut memiliki motivasi atau kepentingan yang berbeda dengan diri kita. Kemudian, diri kita yang memiliki pandangan berbeda terhadap kepentingan maupun motivasi tersebut akan berusaha menolak pandangan lawan bicara kita hingga melahirkan dualitas antara mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, kalau ada dua orang yang motivasi atau kepentingannya sama dalam sebuah konteks atau ruang lingkup tertentu, maka nggak akan ada yang dianggap egois di situ gitu. Atau nggak akan lahir ego yang konotasinya negatif di antara mereka. Contohnya gini, ada dua orang yang sama-sama lapar dan pengen beli makan. Keduanya sama-sama didasari oleh kepentingan bahwa mereka pengen makan nasi padang. Dalam lingkup tersebut, maka nggak akan lahir yang namanya ego negatif, karena dua-duanya menyetujui motivasi dan keinginan yang mereka miliki. Padahal, dua-duanya ya didorong oleh ego untuk mengisi perut mereka, untuk merasakan kenikmatan nasi padang, dan lain-lain gitu. Namun karena motivasi dan kepentingan dari ego mereka adalah hal yang serupa, maka tidak terjadi sebuah konflik atau persoalan negatif di dalamnya. Akan tetapi, saat salah satu di antara mereka memilih untuk makan di warteg, yang artinya terdapat perbedaan kepentingan dan motivasi dalam diri mereka, maka kemungkinan besar ego negatif dapat lahir. Terus kalau ada yang ngomong, tapi bang, gua sama teman gua biasa aja tuh, dia makan di warteg, terus gua makan di nasi padang, nggak ada konflik, nggak ada yang nganggap salah satu dari kita tuh egois gitu. Well, gimana ya? Tolong jangan terpaku sama konteks warteg dan nasi padangnya ya. Karena dua hal itu cuma analogi sederhana dari pembahasan kita tentang ego yang bisa dibilang ya cukup kompleks gitu. Maksud saya membawakan kejadian tersebut
supaya kita tahu bahwa dasar utama dari ego yang kita kenal di era saat ini adalah kepentingan dan toleransi. Karena dua hal tersebutlah yang melahirkan dan meredam ego. Kalau kita menggunakan skenario ketika dua orang yang memilih untuk makan di tempat yang berbeda, maka di saat yang bersamaan, keduanya sedang menjalankan motivasi dan kepentingannya masing-masing, dan selama keduanya menoleransi hal tersebut, dan keduanya tidak mengungguli atau menginginkan kepentingannya diikuti oleh orang lain, maka ya nggak akan lahir yang namanya ego negatif. Ego negatif akan lahir ketika kita memaksakan kepentingan kita kepada orang lain yang memiliki kepentingannya tersendiri gitu. Itulah dasar utama dari ego yang selama ini kita kenal dalam kehidupan masyarakat kita. Masalahnya dimulai ketika interaksi dan aktivitas manusia itu nggak cuma tentang milih untuk makan nasi Padang atau makan di warung Tegal gitu. Faktanya, aktivitas yang kita jalani sebagai masyarakat itu sangat amat kompleks dan beragam. Hal itu menyebabkan kemungkinan lahirnya perbedaan antar kepentingan menjadi kian besar, hingga ego dapat sangat amat mudah untuk lahir dan kita temui dalam tubuh masyarakat kita. Lantas, bagaimana jika kita menyimpan kepentingan kita sendiri agar tidak melahirkan ego negatif dalam interaksi yang kita jalani? Well, hal tersebut tentu akan sangat amat membantu diri kita untuk tidak menjadi seseorang yang egois. Tapi hal itu tetap tidak menutup kemungkinan bahwa diri kita dianggap egois oleh orang lain. Karena dengan tidak menunjukkan kepentingan kita sekalipun, maka orang lain dapat tetap beranggapan bahwa diri kita memiliki kepentingan yang tidak sejalan olehnya. Hingga kita yang nggak ngapa-ngapain sekalipun bisa dinilai sebagai orang yang egois bagi orang lain gitu. Jadi, kita sebagai manusia memang ditakdirkan untuk tidak pernah bisa lepas dari yang namanya ego. Baik ego dalam bentuk kepentingan yang kita miliki, maupun ego dalam bentuk penilaian atau katakanlah judge yang diberikan oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, nggak ada salahnya dengan menjadi egois selama kita menyadari nilai yang kita miliki dalam hidup dan kualitas yang kita punya sebagai manusia. Karena pada faktanya, orang yang bekerja keras mengejar mimpinya akan tetap dipandang sebagai orang yang egois oleh orang yang mungkin tidak memahami kepentingan tersebut. Orang-orang yang konsisten dan disiplin untuk meningkatkan kualitas dirinya akan tetap dianggap egois oleh orang-orang yang gagal untuk memahami motivasi di balik hal tersebut. Hal itu adalah bukti bahwa dengan kepentingan yang positif sekalipun, seseorang dapat dipandang sebagai negatif oleh orang lain yang memiliki kepentingan berbeda dengan diri kita. Akan tetapi, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, hidup yang kita jalani sebagai manusia ini ya sangat amat kompleks gitu. Di mana kita dituntut dalam beragam jenis kepentingan yang memang sepatutnya kita lakukan. Dengan kata lain, jangan hanya karena kita punya kepentingan yang kita nilai positif, kemudian kita menutup mata dengan kepentingan-kepentingan positif lain yang seharusnya juga bisa kita lakukan. Contohnya, ketika kita memiliki kepentingan untuk mengejar mimpi kita, kemudian kita sama sekali menutup diri dari interaksi sosial yang sejatinya juga merupakan hal penting bagi diri kita. Mengapa interaksi sosial penting bagi diri kita? Ya, karena mau gimana pun juga kita butuh orang lain gitu. Meskipun kita mungkin nggak suka dengan sifat dan karakter mereka atau nggak suka sama tetangga kita, tapi kalau ada apa-apa juga yang bakal ngebantu kita ya tetangga-tetangga kita tersebut gitu. Dan bukan orang-orang yang kita idola-idolakan di sosmed itu. Intinya harus seimbang antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Dan gak ada salahnya ketika kita dinilai egois oleh orang lain, tapi sebelum kita benar-benar berada dalam posisi itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu kepentingan kita itu apa. Jangan sampai kepentingan kita itu sebuah hal yang pada dasarnya tidak terlalu penting atau bahkan tidak berkualitas. Terus kita beranggapan bahwa nggak ada salahnya dianggap sebagai orang yang egois dan lain-lain, ya nggak gitu juga gitu. Kita harus terus meningkatkan kualitas dari kepentingan yang kita miliki, agar semakin banyak orang yang dapat terbantu dengan kepentingan tersebut. Hingga egoisme yang kita miliki dapat dimengerti atau bahkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya kira itu. Sekian konsultasi Hangning. Sampai jumpa.